kegiatan kuliah mengenai pemeriksaan akuntansi atau auditing, pertemuan kita yang keempat. Pada pertemuan kita yang keempat ini, kita akan membahas mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik. Jadi kalau Anda sebagai akuntan publik, maka akan melekat mengenai tanggung jawab hukum jika terjadi penyimpangan dari standar yang ada. Tanggung jawab hukum akuntan publik. Tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Akuntan publik bisa dituntut secara hukum oleh klien jika tidak bisa memenuhi kontrak yang dibuat dengan klien, atau tidak hati-hati, lalai dalam memberikan jasa profesionalnya. Tuntutan hukum juga bisa terjadi disebabkan karena ada 3 faktor yang menyebabkan seorang akuntan publik bisa dituntut secara hukum. Yang pertama adalah business failure, kemudian yang kedua adalah audit failure, yang ketiga adalah audit risk. Business failure artinya kegagalan bisnis, kemudian audit failure kegagalan audit, dan resiko-resiko audit atau audit risk. Kita bahas yang pertama yaitu business failure. Business failure terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Kemudian yang kedua, audit failure terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal memenuhi apa yang diatur dalam standar audit. Dan yang terakhir adalah audit risk. Audit risk adalah resiko bahwa akuntan publik menyimpulkan laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam kenyataannya laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material. Yaitu adalah 3 hal yang bisa membuat seorang akuntan publik dituntut secara hukum. Jadi memang harus benar-benar profesional dalam menjalankannya, harus objektif, kemudian yang kedua harus profesional, kemudian yang ketiga harus independen, terbebas dari konflik of interest dengan manajemen perusahaan tersebut. Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul kelalaian atau akuntan publik tersangkut fraud. Jadi akuntan publik tersebut melibatkan diri ke dalam kecurangan, fraud. Jenis pelanggaran dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah ordinary negligence, kemudian yang kedua adalah gross negligence, kemudian yang ketiga constructive fraud, dan yang terakhir adalah fraud. Mari kita bahas satu persatu mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik akibat kelalaian yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut. Nomor 1 adalah ordinary negligence, kesalahan ringan. Manusiawi, tidak disengaja, ini merupakan pelanggaran ringan. Kesalahan-kesalahan minor yang memang dilakukan oleh seorang audit. Karena memang kesalahan tersebut bisa ditoleransi karena mungkin masih manusiawi. Kemudian yang kedua adalah gross negligence, ya, kesalahan agak berat. Harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan due professional care. Jadi poin 2 ini harusnya tidak terjadi kalau memang audit tersebut benar-benar profesional. Kemudian yang ketiga adalah constructive fraud, pelanggaran berat. Akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan oleh manajemen. Jadi temuan-temuan itu disembunyikan oleh audit sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan saji material yang memang disengaja oleh auditor tersebut yang telah terjadi kolusi dengan manajemen. Ini merupakan salah satu pelanggaran berat yang harus dihindari sebagai seorang akuntan publik. Kemudian yang terakhir adalah fraud, pelanggaran yang sangat berat. Akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dan melakukan fraud. Jadi poin yang keempat ini dilakukan dengan sadar antara manajemen dan auditor untuk membuat kecurangan-kecurangan di dalam laporan keuangan tersebut. Ini pernah terjadi di skandal Enron di Amerika Serikat, yang mana auditor tersebut menutup-nutupi kerugian yang dialami oleh Enron, perusahaan di Amerika Serikat, yang pada akhirnya berakibat kepada pembubaran firma auditor publik tersebut, yaitu Andersen. Dengan kasus ini yang cukup besar, dikarenakan adanya kolusi antara
manajemen perusahaan dengan auditor independen. Kita masuk berikutnya, yaitu tanggung jawab hukum akuntan publik, kelanjutan dari slide pertama dan kedua. Sanksi yang diberikan PPAJP, Kementerian Keuangan, bisa dalam bentuk peringatan tertulis, kemudian yang kedua, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik, atau usulan kepada Menteri Keuangan untuk pencabutan izin praktik angkutan publik, tergantung berat ringannya pelanggaran. Sanksi yang diberikan Bapepam LK dalam bentuk peringatan tertulis, larangan pemberian jasa di pasar modal, pihak lainnya, klien, investor, BI, pengguna laporan keuangan, bisa mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan jika merasa dirugikan. Jadi tuntutan ini bukan hanya dilakukan oleh Menteri Keuangan, tapi juga oleh stakeholder yang lain, termasuk klien, investor, kemudian pemegang-pemegang saham yang lain, yang memang merasa dirugikan akibat adanya penyelewengan laporan auditor tersebut, sehingga menjadikan data-data yang tidak valid, bahkan cenderung melindungi adanya kolusi penyimpangan dari proses auditor tersebut. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Jadi sebagai seorang akuntan publik, sedapat mungkin bisa menghindari adanya tuntutan hukum apabila beberapa hal ini dilakukan. Yang pertama, jangan sembarangan menerima klien. Pilih klien yang benar-benar memiliki integritas. Memang tidak ada unsur untuk dilakukannya fraud. Kemudian yang kedua, pilih audit staff yang qualified dan memiliki integritas. Kalau yang pertama adalah klien yang berintegritas, yang kedua adalah audit staff yang memiliki integritas. Kemudian yang ketiga, pertahankan independensi, in fact, in appearance, dan in mind. Jadi memang benar-benar independensi merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari adanya fraud. Patuhi standar auditing, kemudian kode etik angkutan publik. Nomor 5, memiliki sistem pengendalian mutu. Nomor 6, pahami betul bisnis klien. Jadi sebelum menerima klien, harus benar-benar dipelajari mengenai proses bisnisnya. Karena dari proses bisnis tersebut akan tercermin mengenai laporan keuangan dan sistem pengendalian yang berlaku di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketujuh, lakukan audit yang berkualitas, artinya memang berdasarkan standar dan dilakukan dengan cara yang profesional. Yaitu adalah 7 hal yang dapat dilakukan sebagai seorang akuntan publik agar terhindar dari tuntutan hukum, baik dari klien maupun dari stakeholder yang lain. Nah, berikutnya ada beberapa tambahan mengenai hal yang bisa dilakukan oleh akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Berikutnya adalah dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Jadi semua hasil laporan akuntan publik harus disertai dengan kertas kerja yang lengkap, termasuk data-data pendukung, form, bukti transaksi, dan sebagainya. Kemudian nomor 9, untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja atau engagement letter. Jadi jangan bekerja dulu sebelum ada engagement letter, karena itu akan mengikat kedua belah pihak. Yang ke-10, dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit report. Yang ke-11, jaga data confidential client. Jadi data-data hasil audit tidak boleh dipublikasikan sebelum adanya konfirmasi dari pihak klien, kecuali memang ada hal-hal tertentu yang sangat krusial yang memang berpengaruh fatal terhadap laporan keuangan. Kemudian yang ke-12, jika memungkinkan, asuransikan jasa profesional yang diberikan. Kemudian yang ke-12, jika memungkinkan, milikilah penasehat hukum. Kemudian terapkanlah sikap skeptik yang profesional. Ya, itu adalah 13 poin yang bisa dilakukan
oleh seorang akuntan publik ya agar terhindar dari tuntutan hukum. Beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, yang paling penting yang pertama adalah harus bersikap profesional, independen, memilih klien yang benar-benar memiliki integritas tinggi, kemudian staf audit juga memiliki integritas tinggi agar tidak mudah dilakukannya kolusi. Apabila ke-13 poin ini dilakukan dengan optimal, paling tidak akan meminimalisir tingkat kesalahan yang akan berakibat terhadap tuntutan dari pihak ketiga, baik itu klien maupun dari stakeholder yang merasa dirugikan adanya laporan keuangan audit yang dilakukan oleh auditor independen dan ternyata adanya kolusi dengan manajemen. Berikutnya kita masuk ke tanggung jawab hukum akuntan publik, lanjutan dari poin berikutnya. Selain itu, ikatan profesi IAI, IAPI juga bisa membantu anggotanya terhindar dari tuntutan hukum. Yang pertama, menyediakan pelatihan bagi anggotanya melalui PPL dengan biaya yang reasonable. Karena dengan adanya pelatihan memastikan bahwa audit memiliki skill, knowledge, attitude yang memang dibutuhkan sebagai seorang auditor yang independen. Nomor kedua, menerapkan market review atau pasar review. Ketiga, mengupdate standar auditing dan aturan etika. Jadi audit yang terbaru, standar-standar termasuk kode etik yang terbaru harus benar-benar di-update karena kaitannya dengan tanggung jawab hukum yang terkait. Kemudian berikutnya melakukan research di bidang auditing. Kemudian melakukan lobby ke regulator untuk mencegah undang-undang dan peraturan yang merugikan anggota. Berikutnya memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah berikan sanksi tegas untuk anggota yang melakukan pelanggaran. Jadi di sini bukan hanya peran dari KAP, tetapi juga ikatan profesi bisa berkontribusi untuk para anggotanya KAP agar bisa menjalankan peran auditor ini dengan secara profesional. Oke, berikutnya setelah kita pada bahasan pertama mengenai tanggung jawab akuntan publik, apabila tidak dilakukan maka akan berakibat terhadap tuntutan hukum baik dari klien maupun dari stakeholder yang lain. Kita akan masuk ke peer review. Apakah peer review itu? Jadi peer review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengambilan mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam pernyataan standar auditing atau PSA nomor 20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Jadi peer review adalah penelaahan terhadap KAP yang dilakukan berdasarkan standar audit PSA nomor 20 dan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bagi akuntan publik yang menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal, peer review dilakukan minimal 1 kali setiap 3 tahun. Peer review sangat bermanfaat bagi profesi akuntan publik dan KAP. Jadi peer review ini akan mengevaluasi kinerja KAP sejauh mana memberikan kontribusi terhadap proses auditing yang dilakukan oleh auditi. Dengan membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu, profesi akuntan publik memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja dan mutu auditnya. Jadi tujuan akhir dari peer review adalah bagaimana KAP ini bisa meningkatkan kinerja dari sisi aspek mutu auditingnya. KAP yang menjalani peer review juga memperoleh manfaat jika ia dapat meningkatkan mutu praktek auditnya sekaligus dapat meningkatkan reputasinya dan mengurangi kemungkinan timbulnya tuntutan hukum. Seperti pembahasan kita di bagian pertama, yaitu bagaimana sedapat mungkin bisa menghindari tuntutan hukum. Tentu saja peer review membutuhkan biaya yang cukup mahal, namun selalu ada trade-off antara cost and benefit.
Jadi peer review ini sangat penting sebenarnya untuk melakukan penilaian kinerja dari kantor akuntan publik untuk meningkatkan kinerja KAP tersebut. Kita membahas lebih detail mengenai peer review. Sampai dengan tahun 2000, peer review terhadap KAP dilakukan oleh BPKP. Sekarang ini peer review dilakukan oleh, jadi sebelum tahun 2000, peer review KAP dilakukan oleh BPKP. Nah, setelah tahun 2000, peer review dilakukan yang pertama adalah oleh Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai atau PPAJP, Kementerian Keuangan RI yang melakukan compliance review. Jadi review ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui PPAJP. Kemudian yang kedua, tim peer review, sekarang Dewan Review Mutu ya, IAP yang melakukan quality review. Jadi peer review ini saat ini dilakukan oleh dua pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan melalui PPAJP, yang kedua adalah melalui tim peer review oleh IAP untuk melakukan quality review. Ya, itu adalah mengenai peer review, bagaimana meningkatkan kinerja untuk KAP. Sekarang kita masuk ke compliance review. Compliance review adalah suatu proses pengujian untuk menilai ketaatan angkutan publik atau AP dan kantor angkutan publik atau KAP terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Nah, apakah tujuan dari compliance review? Ada tiga. Yang pertama adalah menilai ketaatan dari angkutan publik, yaitu orangnya, kemudian KAP, yaitu institusinya, kantor angkutan publik, terhadap peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian yang ketiga, menetapkan tindak lanjut atau sanksi jika ada penyimpangan. Jadi compliance review ini sangat penting untuk memastikan bahwa AP dan KAP memang benar-benar menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari kesalahan dalam proses laporan maupun dalam proses auditing. Berikutnya adalah jenis compliance review, ada dua. Yang pertama adalah regular review, yang kedua adalah investigative review. Kalau regular review itu adalah review yang dilakukan secara rutin, periodik, biasanya berdasarkan rencana review tahunan yang memang sudah di-planning di tahun sebelumnya. Kapan saja jadwal reviewnya sudah ada berdasarkan rencana review tahunan. Kemudian investigative review ada tiga masukannya. Yang pertama adalah berdasarkan pengaduan masyarakat, memang ada indikasi kecurangan atau fraud di perusahaan tersebut sehingga masyarakat mengadu mengenai ketidakpatuhan terhadap undang-undang dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah berdasarkan hasil regular review. Jadi tadi regular sudah disebutkan, apabila dari regular review itu memang ada hal temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti, maka dilakukanlah investigative review. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan informasi yang layak untuk ditindaklanjuti. Jadi dua poin compliance review, yaitu regular review dan investigative review. Apabila di fase regular review ada kesalahan atau temuan yang memang harus ditindaklanjuti, maka masuk ke dalam fase investigative review. Berikutnya, setelah kita tadi masuk ke peer review, kemudian yang kedua masuk compliance review, terakhir kita akan membahas mengenai quality review. Ada dua jenis quality review. Yang pertama adalah regular review, yang kedua adalah voluntary review. Apa saja dalam regular review? Dalam regular review KAP dan anggota wajib ikut dan mengganti biaya review yang sudah disepakati sebelumnya. Memang ini sudah direncanakan.
Kemudian voluntary review, dalam voluntary review KAP dan anggota meminta untuk direview dan mengganti biaya review. Jadi ini kita berbicara mengenai ketentuan administratifnya. Nah, scope dari quality review ada 3. Scope-nya apa saja? Yang pertama adalah review mutu atas KAP. Apakah KAP tersebut telah menyajikan laporan sesuai dengan mutu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara kode etik profesi maupun peraturan undang-undangan yang mengatur mengenai proses auditing. Kemudian yang kedua, atas pelaksanaan jasa yang tidak diatur dalam standar profesional akuntan publik. Kemudian yang ketiga, atas pelaksanaan jasa yang tidak diatur dalam standar profesional akuntan publik, yaitu adalah 3 scope. Ya, scope pertama adalah memang tertuang dalam scope mutu. Kemudian scope yang kedua memang sudah disepakati dalam standar profesional akuntan publik jasanya. Kemudian yang ketiga, yang tidak diatur memang ada temuan-temuan yang sangat spesifik sehingga harus ditindaklanjuti menjadi investigatif review. Berikutnya kita masuk ke quality review bagian review mutu KAP. Nah, tujuan dari quality review apa saja? Yang pertama ada 5 tujuannya. Yang pertama adalah keadaan umum kantor, SDM, dan ketaatan kepada kewajiban lainnya. Jadi secara umum dinilai apakah KAP tersebut sudah menjalankan ketentuan sesuai dengan profesional. Kemudian yang kedua, keadaan kantor dan dampak terhadap kinerja anggota. Kalau yang tadi lebih cenderung ke data dan fisik, kemudian yang kedua ke kinerja anggotanya, sejauh mana dampak terhadap kondisi keadaan umum kantor tersebut, baik dari aspek fisik maupun dari aspek sumber daya manusia dan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, sistem administrasi, pemeliharaan arsip, SDM seperti rekrutmen, struktur organisasi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, skop yang keempat dari mutu KAP tujuannya, evaluasi atas pedoman pengendalian mutu dan daya terapannya. Sejauh mana daya terapan terhadap proses pengendalian. Kemudian yang kelima, penelaahan dan evaluasi atas ketaatan pada kewajiban kantor antara lain peraturan profesional. Jadi itu adalah 5 tujuan dari evaluasi dari quality review. Yang pertama adalah keadaan umum kantor, kemudian dampaknya terhadap kinerja. Yang ketiga, sistem administrasi, arsip, kemudian sistem rekrutmen dari SDM, apakah benar-benar direkrut SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria sebagai KAP yang profesional. Dan yang terakhir adalah pada kewajiban mengenai kode etik profesi. Berikutnya kita membahas kembali mengenai quality review, jasa yang telah diatur dalam standar profesi akuntan publik. Jadi jasa apa saja yang ditentukan pada saat sebelum adanya engagement letter antara klien dan KAP. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan apakah praktik KAP telah memenuhi tujuan SPM. Nah, pada pelaksanaannya ada 7 poin untuk memastikan bahwa quality review itu memang benar-benar memenuhi standar profesi akuntan publik. Yang satu, cakupan review mutu, ketaatan terhadap praktik dan SPM. Kemudian bagaimana ketaatan KAP atas SPM 100 melalui kuesioner dari Badan Quality Review atau BQR, Badan Quality Review, dan bagaimana untuk KAP yang skupnya lebih kecil. Kemudian yang keempat, uji kepatuhan dalam perluasan bila diperlukan dan KAP memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebelum closing conference. Berikutnya, program harus disetujui sebelumnya oleh Badan Quality Review atau BQR, pengujian kepatuhan, penghentian dan lingkup review, dan sebagainya. Yang keenam adalah pemilikan KAP dan kantor yang direview. Yang ketujuh adalah pemilihan perikatan dan evaluasi kinerja anggota.
yaitu adalah bagian dari quality review yang dilakukan memenuhi standar akuntan publik. Mulai dari tujuan, cakupan, dan pelaksanaannya, apakah sudah benar-benar menjalankan quality review secara disiplin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman mengenai kuliah kita pada malam hari ini, kuliahnya keempat, pemeriksaan audit. Ada 3 poin besar yang kita bahas. Yang pertama adalah tanggung jawab hukum akuntan publik. Yang kedua adalah peer review. Yang ketiga adalah quality review. Dan yang terakhir adalah bagaimana menjadikan akuntan publik ini benar-benar menjadi badan yang profesional, independen, dan berintegritas sehingga bisa menyajikan laporan audit yang memang memiliki ketentuan standar perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan standar akuntansi. Yang kedua adalah sesuai dengan kode etik sebagai seorang auditor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih ada 2 menit waktu, teman-teman silakan bertanya.